sebagai orang luar pulau itu sebenarnya nggak suka dijenguk. Ini bagi ayah dan bunda. Tolong jenguk kami kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Wanerja Bersuara episode ketiga. Ya alhamdulillah sekarang kita kehadiran tamu yaitu Ibnu Mahardika. Halo. Ibu Mahardika biasa dipanggil apa? Biasa sih dipanggil sama teman Dika, kalau nggak Dikbo atau Dika ya. Dika itu sekarang lagi sibuk apa sih di pesantren Asyifa ini? Sekarang sibukannya hafal Quran. Insyaallah. Terus ya kita belajar. Kita belajar. Sibukan sekarang belajar. Emang targetnya di Asyifa apa? Target di Asyifa lulus masuk ke TBK. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang karena topik kita yaitu orang luar pulau guys. Nah kebetulan Dika itu orang luar pulau. Dika bisa dari mana tuh asalnya? Oke, aku dari Lampung, dari Pulau Sumatera. Sebenarnya di sini tuh banyak dari luar pulau. Coba kali ini Kudarullah dapatnya yang dari Lampung, jadi sudah kita akan menjelaskan sedikit banyak tentang Lampung dan gimana keluh kesah. Ya, kalau kesah Ya. orang-orang Lampung yang di sini. Ya, oke. Mungkin ya di sini. Ya, pertanyaan pertama dari aku itu kok bisa di sini sampai di sini di pesantren ini? Kan secara at least kan pesantren tuh banyak di Indonesia ini. Nggak cuma di Pulau Jawa, terutama nggak di Subang. Kenapa pilihnya di Subang dan di Jawa ini? Satu, takdir Allah. Masya. Soalnya kalau misalnya kita agak ditakdirin di pesantren ini, ya udah kita nggak bakalan masuk sini. Kedua, jujur aja dulu tuh daftar 4 SMA. 4 SMA di mana aja itu? 4-4-nya ada di Pulau Jawa semua. Kalau boleh tahu di mana? Di Bogor, terus ada di Cilegon, terus ada di Bogor juga, sama yang terakhir di sini. Dan alhamdulillah 4-4-nya keterima. Terus bingung dong kan, pengen milih yang mana. Iya. Terus Qadarullah karena dulu ada abang kelas yang dulunya alumni SMP saya juga, jadi ya udah ikut gitu lah. Tadi tuh sebenarnya nggak mau di Pulau Jawa, cuma karena pengen nyoba yang beda gitu lah, kan di rumah terus kan bosen ya. Iya benar. Jadi kita kata orang tua cobain di luar pulau gitu, di Jawa. Oh tadi sebelum di SMA ini pesantren juga di Sumatera gitu. Pesantren. Gitu. Namanya apa? Namanya, boleh ini. Pas boleh nggak? Boleh. Dulu namanya SMP IT Betul Muslim. Nah, terus tuh Apa tuh? apa ya? Gimana sih perasaannya gitu? Kayak di sini atau nggak kendalanya? Sementara kan dari orang Lampung bergaul dengan orang-orang Subang atau orang-orang Sunda lah. Itu tuh gimana sih rasanya? Kan ini pesantren di mana orangnya tuh banyak. Dan kebanyakan kan dari Jawa kan. Nah, sekarang kan kamu dari luar pulau itu gimana tuh? Dari pergaulan lah. Dari pergaulan ya? Iya. Karena Dika tinggal di Lampung. Dan di Lampungnya itu di kota maksudnya. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada kendala. Cuma kayak ada yang berbeda gitu. Yang beda ya. Bikin bedanya beda apa? Sih cuma ini aja, bahasanya aja. Karena di Subang itu kebanyakan pakai bahasa Sunda. Terus ada beberapa orang yang gimana kalau ngobrol teh harus pakai bahasa Sunda. Jadi kadang tuh ikut-ikutan gitu ngomong pakai logat Sunda gitu. Iya sih. Padahal mah nggak ada darah Sunda sama sekali. Tapi bisa bahasa Sunda. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nah, terus tuh kan apa ya? Bedanya di sini sama dulu di SMP gimana? Bedanya? Iya. Beda banget ya. Jujur ya, Asyifa itu sekolah yang kalau misalnya kita bisa manfaatin dengan benar, ini sekolah paling bagus. Bukan? Ya, paling bagus lah. Buat misal nih. Jadi ada, kalau kata Ustadz dulu, Ustadz yang pernah ngajarin Dika, orang tuh ada 3 tipe. Pertama tuh ada orang tipe A, tipe B, sama tipe C. Kalau tipe A itu orang yang mengejar pendidikannya aja. Terus kalau orang yang B itu dia mengejar pendidikan terus organisasi. Kalau orang yang C itu orang yang mengejar organisasinya aja. Nah, kalau misalnya 3 orang ini ditempatkan di Asyifa boarding school, dijamin mereka pasti
akan mendapatkan tujuan yang mereka inginkan gitu. Jadi ya Emang asik banget. tujuannya apa di sini kamu? Tujuan Iya. beda-beda dong. Kan siap, iya benar. Ada orang yang masuk sekolah ini karena disuruh orang tuanya. Iya betul. Ada orang yang benar-benar pengen mencari sekolah yang bagus yang bisa mengarahkan ke universitas untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. benar-benar. Terus ada orang yang kayak yaudahlah penting masuk SMA. Sampai, Gitu. iya. Gitu. Nah tipe kamu tuh gimana? Aku satu disuruh orang tua, nggak disuruh orang tua juga, disuruh orang tua sih. Terus yang kedua karena bingung dengan pilihan yang pas sekolah tadi ya, jadi ya ikut orang tua. Nah 4 sekolah kan tadi bilangnya. Nah kenapa 4 sekolahnya itu di Pulau Jawa, sedangkan kan Indonesia tuh secara keseluruhan luas. Ya, Kenapa pilihnya Jawa semua? karena dulu tuh orang tua mikirnya kalau misalnya masih di Pulau Jawa dan masih sekitaran Jabodetabek, walaupun Subang bukan Jabodetabek, Iya. orang tua tuh masih bisa sempat jengukin gitu, walaupun belum tentu bisa jengukin karena kan keterbatasan waktu kan, emang orang pulau kan Ya, ada jauh. susah ya, betul. Tiket mahal. Tiket mahal. Tiket mahal guys. Aduh. Nah terus apa sih yang bedain di sini kayak makanannya atau minuman Makanan bakas sih, ya gitu? sejauh ini no problem. Jadi di sini lumayan ya. It's okay. Ada makanannya. Oh, it's okay. Gitu. Kalau misalnya kita sebagai anak-anak yang suka workout di sini kurang ya. Di sini kurang kalau misal kita suka workout. Soalnya di sini tuh kita dimanjakan dengan makanan-makanan yang enak dan ya enak lah di sini makanannya. Mas bener kan? Bener kan makanan enak kan? Nah itu bener. Apa tuh? Ya tuh. Gue minum ya? Ya. Nah terus, aduh banyak nih Apa tuh? pulau-pulau. Sebenarnya luar pulau tuh nggak cuma Lampung doang ya? Ya banyak. Banyak ya luar pulau. Salah satunya host saya. Host saya ini dia dari Kalimantan. Dia tuh dulu mana? Coba dong jelasin dulu dong sedikit ke pemirsa semua yang ada di rumah. Kalau Oke, tua. kalian kan udah tahu aku siapa dan aku udah sering muncul di video. Nah, aku itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang berpindah-pindah karena Nomaden ya, nomaden. ya nomaden. Orang tua aku tuh orang luar pulau lah. Orang luar pulau bukan. Orang yang kerja di pemerintahan. Jadi kalau kerja di pemerintahan itu emang suka pindah. Minimal tuh 3 tahun udah pindah, maksimal 5 tahun. Nah, qadarullah-nya yang terakhir tuh di Kalimantan. Tapi insya Allah bakal pindah lagi. Nggak tahu kemana. Aduh. Ya biasa lah gitu ya. Nah, Apalagi nih? gimana nih perasaan apa ya orang luar pulau tuh mana ya? Ini deh pas jengukan. Nah kan jengukan tuh orang luar pulau kan nggak suka dijenguk. Nah terus Ya, ikut betul. inget. Ini fun fact, kita sebagai orang luar pulau itu sebenarnya nggak suka dijenguk. Ini bagi ayah dan bunda. Tolong jenguk kami kangen. Sebenarnya kami tuh nggak terlalu sering dijenguk juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa. Bisa lo. Nggak apa ada apa. Kenapa? Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kalau diri pribadi ya atau yang lain dari luar pulau, sebenarnya nggak apa-apa. Ya kan kayak Asal uang bulanan, ya duit jajan sih. duit jajan, PDP uang jajan. Tapi kalau nggak dijenguk kemana? Kalau dijenguk ya udah. Di sini aja apa ikut teman? Enggak sih di sini aman. Kenapa emang? Karena ya udah me time, tidur, istirahat cuci Iya baju. kan kalau ikut teman kan bisa keluar gitu, refreshing. Buang Kan? buang duit. Ya. Kalau diri pribadi Iya, ya, enggak. Aduh. banyak mudorotnya. Apa tuh? Kalau ikut teman tuh satu ya kita nggak bakal bisa ngasih waktu full kepada keluarganya kan. Namanya juga iya, penjenguk iya, kan. benar. Kok kita ikut-ikutan ke keluarga orang. Sebenarnya Nggak nggak enak. problem sih beberapa Nggak. orang tapi kan ya Nggak enakan gitu. nggak enakan, gitu. Kayak takut lagi ngumpul keluarga malah rusuh gitu. Iya gitu. Gitu. Nah, terus ada Apa lagi tuh? ya. Orang luar pulau tuh identik dengan apa ya? Jadi, nah, gimana sih? Kan nih perjuangan. Nah, perjuangan awalnya nih di sini nih untuk beradaptasi. 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 Bagi saya sendiri ya, bagi Dika pribadi tuh karena
nilai sosialnya lumayan tinggi, Eh. flexing ya. Cuma ini emang dari yang maha kuasa. Jadi kalau untuk masalah beradaptasi untuk pergaulan itu ya alhamdulillah cepat. Gitu. Nggak ada masalah, nggak ada sama sekali. Nggak bisa dimanapun bisa ini aja. Dimanapun bisa. Kalau ini lagi gimana? Misalnya pindah lagi. Bisa insya Allah. Tapi gini. Enggak sih, lanjut ya. Nah, orang luar pulau enggak. Yang bikin pertanyaan tuh kan kalau kuliah tuh bakal balik lagi ke Pulau Sumatera lagi atau tetap di Lenja? Sekarang kita lebih ke masa depan lah. Kuliah. Apa mau kuliah di mana dulu deh? Ini sebenarnya pertanyaan yang gimana ya? Kita sebagai anak SMA tuh rada bingung dan rada takut dengan pertanyaan ini. Mau lanjut kuliah kemana sih gitu? Ya itu. Apalagi kita yang sebagai orang luar pulau nih, itu lumayan merasa terancam. Bukan terancam sih, rada susah lah gitu. Bukan. Apalagi nanti kan pemerintahan bakal ganti sistem pendidikan kan pada tahun selanjutnya. Ya. Periode baru. Ya, periode baru dengan presiden baru, guys. Tapi gimana nih? Ya tadi kuliahnya gimana? Mau di mana? Mau gimana? Kuliah sih ya. Ini masih impian ya. Insya Allah nanti milih Unpad. Amin. Terus ngambil fakultas hubungan internasional. Amin. Kalau semisal nggak keterima, ngambil peternakan. Nah, kampusnya ini masih belum tahu. Itu doain aja guys, semoga UTBK nanti tahun 2025 ya, diterima. Amin. Terus doain guys sama tahfiz selesai. Amin. Target tahfiznya berapa di sini? 30 atau. Masya Allah. 32 Yakin kalau bisa mah. Berhasil tahun ini? Bisa. Enggak, kalau tahun ini belum bisa. Soalnya kita apalagi semester ini ya. Kita yang kan sekarang kan Dika sama Manto ini udah kelas 11. Ini dipanggil Manto. Farhan. Oh, dipanggil Farhan. Tapi kalau dia di sekolah. Di sekolah panggil Manto. Jadi Dika sama Farhan ini sekarang kan kelas 11. Kita lagi sibuk dengan banyak acara, kemampuan organisasi dan lain-lain. Apalagi bentar lagi ini kita tanggal 21 ya. Tanggal 21 itu ada acara namanya Asyifa Festival Raya gitu. Oh ya, kemarin baru aja kita rilis jingle kita di Spotify. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Di Spotify, di platform, pokoknya di platform musik ada banyak lah. Ada Spotify, Apple Music, ada SoundCloud, ada YouTube dan lain-lain. Kita udah rilis jingle kita ada 4. 3 yang putra, 1 putri. Salah satunya ada dari Wana Reja sendiri. Itu ada namanya Bersinaran yang Mimpi. Nyanyi nanti dia ada. Cek di Spotify, Bersinaran Mimpi. Yang nyanyi Dika, judulnya tuh Bersinaran Mimpi kan? Yes. Nah, kalian bisa dengerin di Spotify. Bagi yang mau tahu penyanyinya siapa, ini Dika. Dan coba dong nyanyiin sedikit kan. Tadi udah agak disenggol sedikit nih. Jangan. Nah, kayak nyanyi bentar. Kayak kasih aja gitu. Mana? Di mana? Reverse-nya kayak yang sering. Yang biasa ya orang nyanyi. Semua bermula dari pada YouTube dan lain-lain. Ya, jadi secara simpel Asfera itu adalah event yang dibuat oleh anak SMA di Moreja, SMA IT Asyifa untuk mengembangkan skill mereka dalam berorganisasi, dalam membuat festival, acara, perlombaan. Ya kalian bisa ikuti dari luar juga. Nah, kan kita udah kemana-mana nih. Iya. Nih, kan judul kita tuh kan orang luar pulau nih. Luar pulau. Orang rantau ya gitu. Orang rantau. Gimana perasaan rantaunya? Kan gini, kita tahu kan kita tuh harus setiap hari bolak-balik ke bandara setiap pulang. Nah, itu gimana tuh perasaannya atau biayanya gitu kayak capek. Kalau pribadi khususnya diri sendiri itu kadang naik pesawat, kadang dijemput orang tua. Kalau dijemput orang tua alhamdulillah enak. Cuma kalau di pesawat nih kita rada-rada enggak sih sebenarnya asik-asik aja kan, tapi cuma kita rada males kalau misalnya kita nunggu pesawat delay. Terus apalagi terus di atas ada awan, terus ada turbulence, tiba-tiba delay pengen landing. Nah, itu yang bikin kita bete gitu. Kan kita niat naik pesawat itu kan biar lebih cepat pulang, terus ketemu orang tua gitu kan.
Cuma gara-gara beberapa problem ya malah jadi bete gitu. Tapi naik pesawat doang atau pernah naik kapal, ferry gitu? Kalau kapal ferry itu biasanya sama orang tua, karena orang tua bawa mobil dari Lampung. Jadi otomatis kan balik lagi bawa mobil ke sana itu kalau pengen nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu harus naik kapal ferry. Oh, itu berapa hari dari Lampung Wah, ke ini? sekarang tuh kapal ferry itu enak. Kenapa? Jadi ada apa sih, bukan kayak paket gitulah. Jadi kayak di kapal ferry itu sekarang nawarin ada namanya premium apa? Eksekutif, kapal eksekutif. Jadi kapal eksekutif ini cuma 1 jam jarak tempuh dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu 1 jam. Ya. Gitu. Gitu deh. Jadi itu berapa hari perjalanan? Nggak nyampe berhari-hari. Cuma sehari bisa atau 2 hari? Habis subuh berangkat, nyampe Lampung maghrib. Hah? Serius? Ya, cius. Cuma berapa jam berarti? Dari subuh itu jam Itu 5? kalau non-stop ya. Oh, Dan enggak. itu biasanya macet kalau maghrib. Tapi kalau misalnya udah cepet banget itu, asar udah nyampe. Gitu. Kalau Farhan gimana nih? Pulang ke Kalimantan? Naik pesawat lah. Naik pesawat. Nggak mungkin naik kapal jauh. Sama ini sih, kita kalau misalnya naik pesawat tuh kadang kendala di biaya. Iya, kendala biaya. Gini, jadi tuh Harus pintar-pintar cari diskon. ya, nah dan kadang ini bahaya nggak ya? Jadi aman ya, aman nanti Aman nggak nih? aman. Jadi tuh kadang kita dapat diskon di hari sebelum pulang. Ya. Tapi tuh kadang ada guru-guru. Enggak lah, boleh nggak? Boleh, aman. Enggak, bukan gitu. Maksudnya ada Ya. beberapa peraturan yang Nggak boleh. gitu lah. Pokoknya kita harus menaati peraturan, guys. Menjadi warga Indonesia yang tertib aturan. Jadi beberapa peraturan yang ya kalian bisa tahu kan harga setiap tahun tuh tiketnya udah naik dan mahal pas liburan. Nah ada beberapa aturan yang apa ya istilahnya nggak bisa buat kita pulang duluan gitu karena Betul. belum jadwalnya. Karena belum jadwalnya. Bener kita pengen pulang tuh karena ya tiketnya mahal pertama tuh. Kalau misalnya nggak mahal mah ya udah nggak apa-apa. Tapi ya kadang-kadang kendalanya di situ. Gitu. Kita juga ya itu biaya. Apalagi nih? Apalagi ya Apa tuh? orang luar pulau. Kendala sih. Oh, Kendala nggak sih? kendala. Kendalanya apa? Kendala pribadi ya. Sebenarnya gini, selagi masih ada duit, Uang. masih ada uang, Uang masih ada jajan. bisa untuk jajan, no problem. Cuma kadang Tapi enggak jadi boros. Pertanyaan gini nih. Apa tuh? Karena orang luar pulau pernah kangen banget sama orang tua kan. Awal-awal ya. Kayak bener ini kan Ah, jauh iya. terus lingkupnya baru. Ini nggak cuma orang luar pulau juga nggak sih, kayak beberapa orang yang misalnya baru pertama kali masuk pondok. Ya kalau masuk Ya, pondok mah kan tapi ya Oh, iya iya sih. gitu. Tapi kan nih ada yang beberapa tapi kan mereka masih bisa dijenguk kalau yang di luar di dalam pulau tuh di pulau Jawa. Enggak sih. Awal-awal masuk doang sih paling. Gitu. Beradaptasi dengan lingkungan Asipa ternyata sedikit berbeda dengan yang ada di sana. Emang kalau di Lampung tuh bedanya apa sih? Yang secara Bedanya detailnya kalau tuh? misalnya kangen bisa langsung pulang tuh. Oh iya. Iya, kalau di sini kan susah. Apalagi di sini nelponnya seminggu sekali. Emang di SMP berapa? Sama seminggu sekali. Tapi kayak pesantren yang tradisional gitu atau yang muda modern? Kurang lebih seperti Asipa, cuma bedanya Asipa lebih high. Kayak level. Oh. Terus dengan pendidikannya sama nggak? Wah, jauh beda. Asipa the best. Bagi kalian yang ingin masuk Asipa, adik-adik kalian mungkin Asipa cocok sekali. Pendidikannya. Cuma minusnya Asipa itu cuma satu, apalagi di Wonorejo, panas. Iya, itu panas sana sangat. Panas, beneran. Jadi bagi kita nih yang orang apa ya? Kita kan putra putra laki-laki. Iya. Jadi itu sering darah tinggi gara-gara Panas. iya itu gara-gara cuaca kita di sini panas. Ya paling panas doang, lainnya bagus sih. Yang lainnya oke. It's okay. Tapi ada kendala kayak pelajaran gitu susah atau yang Pelajaran. membedakan dengan di sana kan pasti pelajarannya ada yang berbeda kan. Ada. Contohnya apa tuh? Ini nggak tahu ya, mungkin bukan passion apa nggak tahu sih apa kurang belajar pelajaran MTK apa sih namanya, Science, sains ya. Iya. Ya pelajaran gitu. IPA.
pribadi kurang. Jurusan IPA nih, Jurusan IPA. jurusan IPA 3 kan, kelas IPA 3. Itu kemarin ranking rendah. Itu kemarin ranking rendah kemarin. Karena ada beberapa problem lah. Aduh. Jadi ya gitulah. Makanya hidup tuh ada lika-liku. Dan naik turunnya ya bisa gitulah. Nah, aduh, apa lagi ya? Orang luar pulau tuh banyak bisa digali, tapi ya gitulah. Masalahnya paling dari Orang tiket pulau ini. tuh nggak jauh beda dengan Pulau Jawa, nggak ada jauh beda, paling apa ya? Tetap orang Indonesia. Tetap orang Indonesia, tetap makan nasi kita mah. Iya. Nggak ada yang beda paling. Tapi nggak ada yang beda paling. nggak ada yang beda gitu kayak di Sumatera kan, di Sumatera tadi ya pesan kayak makanannya kan kalau di sini tuh kebanyakan ayam daging yang khas Pulau Jawa, khas orang-orang Sunda gitu makanannya. Kalau di Lampung sih enggak, sama aja, ayam dagingnya enggak. Ya, tau nggak budayanya? Nggak sih. Kendala budayanya Karena Dika tinggal di kota ya, jadi sejauh kurang lebih sama dengan di sini dengan pergaulan anak sini. emang beda kalau di kabupaten gitu kan? Kurang tahu. Oh. Tapi dulu sih sempat, karena dulu mondoknya di kabupaten ya, Mm. di Lampung Timur, ya bisa melihat sedikit perbedaan dari bahasanya, dari sikap dan lain-lain, itu bisa Lebih baik. ya bisa dibilang seperti itu. Nah terus kota Lampung ya, kan Dika sendiri dari Lampung. Lampung tuh gimana sih? Apa Lampung. sih orang-orang sini tuh kan banyaknya dari Jawa. Nah nggak mungkin semuanya tahu Sumatera gimana, apalagi daerah Lampung. Ya betul. Nah, bisa jelasin nggak daerah Lampung tuh gimana? Lampung itu kota, provinsi ya. Provinsi yang ada panasnya, ada dinginnya. Maksudnya gimana tuh? Kalau daerah Dika sendiri tuh antara panas dan dingin. Soalnya dekat laut, tapi dekat gunung juga. Bisa gitu. Iya. Jadi posisinya di tengah rumahnya. Jadi nggak di tengah-tengah juga sih ya, nggak terlalu jauh dengan gunung dan pantai lah. Berapa jam kalau ke gunung? Kalau ke gunung 2 jaman, kalau ke pantai juga sejam 2 jaman gitu. Gitu. Itu nama pantainya apa? Yang bagus di Lampung atau Oh, tempat iya. wisata lah? Lampung itu terkenal dengan pantainya. Lampung itu terkenal dengan pantai, kopi, sama pisang. Nah, biasanya tuh kalau turis-turis, kemarin tuh baru ada sama siapa? Ini Makarim. Nadiem Makarim. Dari pendidikan. Bukan, sorry. Menteri apa sih? Kayak Sandiaga Uno ya? Sandiaga Uno. Menteri apa? Menteri pariwisata siapa sih? Menteri pariwisata? Iya, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ya? Kalau nggak salah Kemarin tuh ya. ada di Krui. Jadi mereka ngadain event surfing internasional. Jadi dari yang hobi surfing dari mancanegara pada datang ke Lampung, ke Krui namanya. Mereka pada surfing di situ. Gitu. Itu nama pantai yang pesisir banget. Tapi kalau yang di kota, yang dekat kota pengen ke pantai, itu ada namanya Kelara. Itu Kelara pantai. apa? Kelara. Pantai. Terus nyebrang nih biasanya. Nah, ini namanya ke Pulau Pahawang. Pahawang ini yang paling sering jadi tujuan wisata di Lampung. Gitu. Kalau di gunung biasanya ada Gunung Tanggamus sama Gunung Rajabasa. Gitu. Kalau di Gunung Tanggamus ada yang naik, ada yang di bawah. Maksudnya? Yang di bawah itu biasanya tempat wisata itu namanya Gisting. Gisting apa? Itu kayak apa ya? Kayak Lembang. Gisting kayak Lembang. Ya. Kayak gitu. Dingin gimana gitu. Gitu. Nah, kita kan lingkupnya pesantren nih. Ya. Lampung tuh dalam hal agama Islamnya tuh gimana? Kayak kan nggak ada yang tahu tuh gimana daerah Lampung secara ininya. Kuat sih. Kuat sih. Apa? Closing. Oke. Apa namanya? Agama ya. Agama alhamdulillah sih. Aman. No problem. Sama kayak di sini. Gitu. Karena tinggal di permukiman Islam jadi alhamdulillah Islam semua gitu. Insyaallah. Yang non muslim juga ada, tapi ya tetap aja kita main. Kita Toleransi lah. toleransi. Oke. Berhubung udah jam berapa sekarang? Jam 11. 11. Kita syuting jam berapa? 11. Hah? Ya. Kemana? Jam 11 kan ini sekarang? Iya. Gimana nih? Udah.
Udahin? Udah aja kali ya. Udah sih. Oke, Tri. Besok soalnya kita sekolah. Iya. Ini sekarang hari Kamis, Kamis. Rekaman hari Kamis nih. Berarti kapan tayang di YouTube? Insya Allah hari Ahad. Hari Ahad. Jadi nanti tungguin. Jangan ditungguin. Berarti hari Ahad ya, guys. Berarti nanti hari Ahad nonton. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video aku Wan Raja Bersuara ini. Yang sudah ngikutin podcast ini dari seri pertama sampai seri ketiga ini, terima kasih banget. Kalian boleh subscribe atau like untuk mendukung kami para santri untuk membuat podcast-podcast yang lebih menarik lagi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf, kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan datangnya dari aku pribadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari kami berdua. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.